kita berbuat baik sama orang yang jahat sama kita, biarpun dia bokamsya, gak tahu terima kasih, kita masih nolongin dia, kita masih mengasihi dia. Dengerin, Tuhan akan membalasnya kepada kita. Kalau saya dijahatin orang, saya selalu bilang gini, haleluya, sebentar lagi berkat datang. Ada amin? Kalau Anda dijahatin orang, jangan marah. Sedih pasti, kecewa, iya. Kan kita manusia. Saya juga manusia. Disakiti orang ya nangis juga. Rugi, kehilangan berkat. Justru kesempatan Tuhan balas kita dengan berkatnya adalah ketika orang jahat sama kamu, kamu tidak balas jahat. Kamu memberkati musuhmu. Kita harus belajar menguasai diri. Jangan selalu ikut emosi. Jangan berantem sama orang. Belajar menguasai diri kita. Orang yang punya roh yang lemah, lembut, dan rendah hati, itu sabar menghadapi orang jahat. Bahkan berani minta maaf meskipun Anda tidak bersalah. Supaya apa? Supaya damai. Apa sih susahnya minta maaf? Aku gak salah, tapi orang terluka. Terima kasih, kami sangat bersyukur. Karena Tuhan buat kami jadi berharga di mata Tuhan. Katakan aku berharga. Tuhan mengasihi aku. Terima kasih Tuhan. Bapa terima kasih. Kalau Kau melayakkan kami jadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur beroleh kasih karunia pengenalan akan Tuhan dalam hidup kami. Kami yang datang malam hari ini, hamba-Mu berdoa, puaskan yang haus akan Tuhan. Biarlah setiap mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengalami perubahan hidup, perubahan cara berpikir. Mereka menjadi mengerti kehendak Allah dan menghidupinya. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu. Karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Ajarilah kami kebenaran firman-Mu. Dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Permuliakanlah nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Shalom, shalom. Ada sukacita? Masih semangat? Haleluya. Bulan Juli, Gereja Impact Community Indonesia mengangkat tema penguasaan diri, self-control. Dan saya akan khotbah saat ini tentang identity and self-control. Saya ingin menyapa jemaat yang mengikuti ibadah ini streaming live online. Dimanapun Anda berada, saya berdoa Anda juga diberkati Tuhan. Amen. Matius 16 ayat yang ke-24, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus lagi ngajarin kita bahwa sebagai pengikut Kristus, kita harus punya penguasaan diri. Kita harus bisa menyangkal diri kita. Hidup melampaui perasaan kita. Enggak selalu ngikutin yang kita mau. Enggak selalu ngikutin yang kita pikir baik. Kita akan mampu menguasai diri kita kalau kita ngerti identitas kita. Bahwa kita adalah pengikut Kristus. Berapa banyak pengikut Kristus di tempat ini? Katakan saya pengikut Kristus. Sebagai murid Kristus, kita harus belajar hidup dipimpin firman, bukan perasaan. Saya akan kasih contoh sehari-hari. Sebagai murid Kristus, kita tuh mesti belajar bisa kontrol marah. Bisa kontrol emosi. Enggak meledak-ledak. Waktu kita marah, firman Tuhan katakan jangan berbuat dosa. Dalam Mazmur 4 ayat yang ke-5 dikatakan gini. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Orang pasti bisa marah, namanya juga manusia, amin. Di dalam jiwa ada perasaan.
kita bisa kecewa, kita bisa sedih, kita bisa bahagia, kita bisa marah. Itu normal. Yesus saja bisa marah, amin. Yesus saja pernah jungkir balikin meja-meja penukar uang. Kalau kita bilang, oh pendeta gak boleh marah. Yesus marah tuh besar banget menurut saya. Belum pernah Pak Jojo jungkir balikin meja-meja di depan. Betul gak? Jadi Yesus kalau marah tuh ngeri banget menurut saya. Yesus marahin Petrus dengan kata-kata, apa? Nyala kamu iblis, ya kan? Kamu adalah batu sandungan bagiku gitu. Jadi Yesus kalau marah luar biasa. Jadi kalau Ibu Heni marah-marah itu biasa. Orang boleh marah, tetapi jangan berbuat dosa. Gimana caranya? Orang tuh harus bisa kontrol emosi. Kalau dia ngerti dia siapa. Contoh, tadi pagi saya diantar staf ke gereja karena suami saya udah datang dulu untuk khotbah jam 8. Nah, ada mobil di depan kami, Anda tahu jam 9.30 tuh parkiran padat ya. Nah, ada mobil di depan kami, dia tuh mau parkir di sebelah kanan, tapi dia kasih sennya telat. Nah, mobil kami udah di belakang dia, jadi ngalangin untuk dia mundur parkir. Nah, di belakang kami udah ada mobil-mobil lagi, macet banget. Iya kan? Belakang udah klakson-klakson. Nah, tiba-tiba turunlah istrinya. Garang sekali nih perempuan-perempuan ya. Bukan suaminya. Yang turun istrinya, buka pintu, datengin mobil saya, dan bilang gini sama staf saya. Lu gak lihat kedap-kedip, lu mundur. Gitu. Galak. Saya ngeliatin dari dalam mobil, wah orang Kristen nih mau ke gereja nih. Gawat nih, pakai seragam hitam putih. Gue mikir, Pastor Ici bukan ya? Saya lagi ragu-ragu, saya perlu buka kaca gak ya? Jangan deh, nanti dia malu lagi ya kan? Tapi masalahnya kita udah gak bisa mundur, mobil udah padat. Dia gak mau tahu. Mundur loh, kata dia. Garang banget. Haleluya, baru tahu gue drama asli di parkiran kita. Ya. Terus saya mikir gini. Seandainya dia tahu di mobil itu adalah pendeta Heni Kristianus, kira-kira masih garang gak dia? Bisa jadi garang juga. Emang gue pikirin lu siapa gitu kan? Nah, tapi kita tuh gitu. Kita itu kadang-kadang suka lupa kita tuh siapa. Kita itu orang percaya, murid Kristus yang harusnya jadi saksi. Tapi seringkali kita itu cuma jaim aja. Kita cuma nice and sweet, penuh kasih. Kalau di tengah-tengah komunitas yang kenal sama kita. Tapi kalau kita di dunia nyata, parkiran deh. Langsung tuh aslinya kita keluar. Kita lupa kita siapa. Coba pendeta. Pendeta itu kalau di gereja pendeta. Di luar gereja pendekar. Nyetir mobil. Dipepet sama orang. Bisa marah gak? Belum pernah lihat kan? Buka kaca. Hei! Dia lupa dia pendeta. Coba seandainya istrinya kasih tahu, Say, itu jemaat Ici loh. Berubah nggak? Marah nggak kira-kira? Saya yakin itu pendeta. Ini kan ilustrasi bukan suamiku. Itu kalau dia tahu jemaat, dia pasti behave well. Contoh Pak Jojo aja deh. Anda tabrak mobilnya. Misalnya, jangan sengaja loh ya. Anda tabrak mobilnya, terus dia enggak tahu Anda tuh jemaat Ici. Dia marah gak sama Anda? Pasti marah. Coba nanti saya bisikin, Say, itu jemaat Ici. Pasti dia akan bilang gini, oh gak apa-apa. Gak apa-apa.
Saya punya asuransi kok, aman. Aman banget. Aman bos. Karena jemaat. Dia pendeta. Orang kalau ingat dia siapa, dia akan menguasai semarah apapun dia. Papa, kalau sadar, firman Tuhan berkata, jangan sakiti hati anak-anakmu. Seemosi apapun kamu sadar, saya bapak. Saya harus kasih teladan ke anak saya. Bapak nggak ngomong kotor meskipun emosi. Bapak tidak nyakitin anaknya meskipun marah. Karena Anda tahu Anda siapa. Contoh, saya pendeta. Anak saya salah. Semarah apapun saya sama anak saya jaga banget supaya dia ngerti, nih mamah gua nih pendeta. Nggak marah yang membabi buta gitu loh. Ada penguasaan dirinya. Karena saya nggak mau anak-anak saya nggak lihat keteladanan di hidup saya. Semarah apapun, sekesal apapun. Kalau kita ingat kita tuh siapa, kita akan bisa menguasai diri kita. Kalau orang Kristen nggak ingat mereka tuh adalah anak Tuhan, orang percaya, nggak heran kelakuan di dalam dan di luar gereja beda. Kalau ketemu sama orang Kristen, shalom, shalom. Kamu terluka ya sama saya? Ampuni ya. Oh bisa, siap. Tapi di luar kurang ajar, gitu kan? Jahatnya tanduknya keluar semua. Aduh, kalau lagi gemes tuh ya mic-nya pengen gue tabok-tabok di sini. Karena kalau ngeliatin, kenapa sih orang Kristen nih? Kenapa beda gitu? Karena kita lupa kita siapa. Coba pendeta ingat baik-baik. Lu pendeta, jangan sembarangan emosi di luar, gitu kan? Saya ditabrak orang di jalan kadang-kadang tuh sering. Heran saya udah hati-hati orang gak hati-hati. Mobil diserempet, jebret, dia lari. Dia lari karena dia takut. Padahal sayanya nyantai. Saya gak kejar, biasa aja. Oh Bu ini kebanyakan duit. Enggak. Saya gak suka berantem. Saya gak suka ribut sama orang. Saya ditabrak bajai. Lampu belakang pecah. Bajainya kabur cepet-cepet. Takut kan? Saya mau diarin aja. Saya juga mikir. Tukang bajai mau suruh benerin mobil mau bayar berapa? Kasian lah. Saya paling gak pernah ribut di jalan. Ampun. Kita kalau negur orang di restoran, misalnya waitressnya keterlaluan banget gitu ya. Pasti pakai nada bicara yang santai. Gak perlu emosi. Malu loh kalau sampai orang tahu. Kamu orang Kristen ya? Kelakuan banget kayak gitu. Ingat identitas kita. Kalau kita ngerti kita siapa, kita akan menguasai emosi kita. Kalau kita marah, jangan sampai bikin dosa. Amen. Kita harus belajar menguasai diri kita untuk nggak balas kejahatan orang. Kita nggak jahatin orang lain meskipun dia udah jahat sama kita. Amsal 25 ayat 21 bilang gini. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau dia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Lihat. Tuhan akan membalas itu kepadamu. Kita kalau doain orang, kita bilang gini, biarin lu jahatin gua. Lu lihat lu, Tuhan yang balas. Salah. Kalau kita berbuat baik sama orang yang jahat sama kita, biarpun dia bokamsya, gak tahu terima kasih, kita masih nolongin dia. Kita masih mengasihi dia. Dengerin, Tuhan akan membalasnya kepada kita. Kalau saya dijahatin orang, saya selalu bilang gini, haleluya, sebentar lagi berkat datang. Ada amin?
Kalau Anda dijahatin orang, jangan marah. Sedih pasti, kecewa, iya. Kan kita manusia. Saya juga manusia. Disakiti orang ya nangis juga. Tapi saya nggak pernah mau balas kejahatan orang. Udah, Ciheni hancurin aja. Enggak, ngapain? Balas, ngapain? Rugi, kehilangan berkat. Justru kesempatan Tuhan balas kita dengan berkatnya adalah ketika orang jahat sama kamu, kamu tidak balas jahat. Kamu memberkati musuhmu. Amen. Yesus malah ngajarin kita, kasihi musuh. Berdoalah untuk mereka yang mengutuk kamu. Men, kita harus belajar menguasai diri. Jangan selalu ikut emosi. Jangan berantem sama orang. Anda boleh tanya orang yang kenal saya, pernah nggak Heni berantem sama kamu? Orang bilang gini, oh dia ribut sama Bu Heni. Tunggu dulu, kata ribut itu dua arah. Bener nggak? Dia cari gara-gara, saya merespon, itu ribut. Ini kan enggak, dia marah-marah sendiri. Guanya menyantai banget, bos. Kadang malah saya nggak ngerti orang punya masalah sama saya. Saking kurang cerdas mungkin mengenali amarah orang gitu loh. Santai banget saya mah. Orang nggak suka sama saya aja saya masih nyapa. Apa kabar? Padahal gue tahu dia manyun lihat gue. Biarin aja. Karena saya cuma tahu gini. Yesus bilang, kita harus sangkal diri, pikul salib. Pikul salib di hidup kita itu macam-macam. Contoh panggilan Tuhan dalam hidup kita itu salib. Waktu kita disalah ngerti orang, waktu kita difitnahkan yang jahat, waktu kita buat baik tapi orang balas jahat, waktu kita ditipu teman sepelayanan, waktu kita setia sama pasangan walaupun pasangan terus menyakiti kita, waktu kita tetap hormat sama orang tua, meskipun orang tua kita nggak jadi teladan, saya kasih tahu itu salib. Pikul salib. Kita akan mampu menguasai diri kita kalau kita tahu kita siapa. Yesus tahu dia siapa. Makanya dia menguasai dirinya. Anda bayangkan. Yesus itu punya kuasa yang sangat hebat. Dia mampu menyembuhkan orang yang sakit kusta. Orang lumpuh berjalan. Orang buta dia ludahi tanah. Dia bulet-buletin jadi bola mata. Dia mampu membuka mulut orang yang bisu. Dia mampu membangkitkan orang yang mati. Kuasa Yesus luar biasa. Masakan waktu tentara-tentara Romawi tangkap dia, siksa dia, cambuk dia, Yesus tidak mampu melawan mereka? Berapa banyak di antara Anda percaya Yesus mampu melawan? Angkat tanganmu. Anda percaya bahwa Yesus punya kuasa? Tapi kenapa Yesus tidak lawan? Karena dia menguasai dirinya. Dia tahu dia siapa. Dia Mesias, Juru Selamat kita. Amen. Kalau Yesus balas, kalau Yesus hajar tentara Romawi, tidak terjadi misi penyelamatannya. Tapi karena Yesus tahu dia siapa, dia Juru Selamat kita. Dia datang untuk mati buat kita. Dan Tuhan izinkan tentara Romawi untuk melaksanakan tujuan Allah dalam hidupnya. Kalau kita ngerti kita siapa, kita akan menguasai diri kita. Kuasai dirimu. Kamu anak Allah. Anak Allah tuh salah satu ciri anak Allah itu pembawa damai. Katakan amin. Kalau Anda pembawa damai, jangan sampai kamu tukang bikin ribut kemana-mana. Jangan cari masalah sama orang. Ingat kamu siapa. Biarpun kamu tahu si A ngomongin si B. Tapi karena kamu tahu kamu siapa. Aku anak Allah, pembawa damai. Jangan ngadu domba orang. Amen. Jangan bikin masalah. Ingat kamu siapa. Saya pengikut Kristus. Kalau kita ngerti identitas kita, kita akan menguasai diri kita. Yang terakhir, sebagai murid-murid Kristus, kita harus sadar hidup kita tidak boleh jadi batu sandungan. Katakan saya tidak boleh jadi batu sandungan. 2 Korintus 6 ayat yang ketiga.
Kita baca sama-sama. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Kita menguasai diri kita supaya jangan sampai kita jadi batu sandungan. Dengar baik, dalam hidupnya, Yesus kasih contoh luar biasa. Dia bilang ketika dia harus membayar bea bait Allah, Matius 17. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum di ayat ke-24, datanglah pemungut bea bait Allah dan kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Kita baca ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya, ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Dengar, Yesus nggak sependapat sama aturan pemerintah setempat. Tetapi Yesus tidak melawan, Yesus tidak provokasi, Yesus bertanya sama Petrus. Tapi dia berkata, supaya kita tidak jadi batu sandungan. Jadi dalam hidup ini, Anda mungkin tidak pesan pendapat sama orang lain. Tapi pastikan kamu tidak jadi batu sandungan. Kadang-kadang kita ngetawain orang, masa kamu nggak makan babi gitu. Kan sering kan gitu kan, ketawain temen, belum tobat lo gitu kan. Saya juga pernah lah guyon-guyon gitu. Kok nggak makan B2 belum tobat ya gitu. Enggak, kita harus belajar gini, nggak semua orang sependapat sama kita. Apakah kita harus jadi batu sandungan sama mereka? Maaf ya, waktu saya punya staff yang tinggal di rumah saya, tidak makan B2, saya tidak masak B2. Karena saya mau dia bisa makan juga. Kan Anda tahu bagaimana orang tidak akan mau makan kalau kualinya sama. Jadi ketika harus makan B2, ya saya masak sendiri atau saya beli dari luar. Selesai kan? Nggak perlu jadi batu sandungan buat orang lain gitu loh. Kita harus bisa menguasai diri kita. Saya belajar. Yesus itu punya roh yang lemah lembut dan rendah hati. Itu yang bikin Yesus tuh bisa menguasai diri. Ketika dia disiksa sama tentara Romawi, tapi dia tidak melawan. Gemes gak sih? Saya kasih gambaran. Saya punya follower 1,3 juta lebih di Instagram. Dan 1,3 juta lebih, hampir 1,4 di YouTube. Kalau saya mau jatuhin nama baik orang, sangatlah mudah karena saya punya power untuk itu. Saya punya follower yang bisa mempengaruhi pendapat mereka tentang orang lain. Ketika saya diserang sama beberapa orang di YouTube, di TikTok, di sosial media, saya dibilang gini, Bu ini laporin aja pencemaran nama baik. Saya bilang gak perlu, ngapain. Terus ada yang bilang gini sama saya, Bu Heni, kamu ngomong aja di YouTube kamu, lawan mereka. Saya bilang ngapain? Ngapain pakai power kita buat jatuhin orang? Anak muda, mama-mama, dengar. Jangan pakai sosial mediamu untuk jatuhin orang lain. Pakai platform sosial media itu dengan rasa tanggung jawab. Pakai itu untuk menginspirasi orang lain. Sekalipun kamu pengen banget ngetik, mencurahkan isi hatimu, tapi kuasai jarimu. Jangan pernah jatuhin orang dengan sosial mediamu. Saya punya power untuk jatuhin orang yang jahat sama saya, tapi saya nggak pakai power saya itu untuk jatuhin orang.
Yesus bisa lawan itu tentara Romawi, tapi dia nggak pakai kuasa untuk jatuhin mereka gitu ya. Kita harus belajar menguasai diri kita. Orang yang punya roh yang lemah, lembut, dan rendah hati itu sabar menghadapi orang jahat. Bahkan berani minta maaf meskipun Anda tidak bersalah. Supaya apa? Supaya damai. Apa sih susahnya minta maaf? Aku nggak salah, tapi orang terluka. Ya udah minta maaf aja. Selesai. You know, orang Kristen harusnya menghidupi firman, bukan cuma sekedar tahu firman. Kalau kita peduli bahwa kita adalah anak Allah, harusnya kita membawa damai, harusnya kita jadi saksi, harusnya kita nggak boleh mempermalukan nama Tuhan. Nggak selalu yang kita lakukan itu ngikutin maunya kita. Ada hal-hal yang kita harus belajar ngebedain apa yang boleh dan tidak. Firman Tuhan mengajarkan dengan luar biasa. Dalam 2 Timotius 2 ayat 23 bilang gini. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari dan yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan sabar. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Saya ingat nasihat suami saya buat saya. Waktu saya dijahatin sama orang. Jojo bilang gini. Heni, kamu tuh hamba Tuhan besar. Yang kayak gini-gini tuh jangan diurusin. Ini masalah yang gak penting banget. Udah bukan level kamu ngurusin begini-begini. No. Saya jadi ingat lagu Shake It Off, Shake It Off. Tahu lagu itu? Beda generasi nih. Ya. Ada lagu yang Shake It Off. Artinya apa? Gak semua hal tuh perlu kita tanggepin. Gak semua hal tuh penting. You just need to know who you are. Masalah sepele gak penting. Tuhan menyadarkan saya, Heni, ada 9.000-an anak yang harus kamu urusin di Indonesia. Ada lebih dari 250 guru yang harus digaji, dikasih makan tiap bulan. Ada 8 sekolah berasrama. Ada 112 feeding and learning centers di seluruh Indonesia. Ada orang-orang miskin yang harus kita bantu lewat peduli sesama. Ada sekolah di penjara yang kita harus urusin. Ada pelayanan-pelayanan ODGJ dan lain-lain yang kita harus urusin. Ada gereja ICI yang hari ini jemaatnya 5.000-an yang Tuhan percayakan. Ada anak-anak saya. Saya gak mau ngabisin tenaga saya, pikiran saya, hati saya, hanya ngurusin yang gak penting-penting seperti omongan orang. Udah bukan waktunya yang kayak gini-gini nih jadi masalah buat kita, ya gak sih? Karena urusan kita ini udah harusnya mikirin yang jauh lebih besar daripada itu. Mikirin masa depan kita, apa yang kita mau bangun ke depan supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Mikirin apa yang kita kerjakan supaya kita terbukti bisa dipercaya Tuhan. Mengerjakan semua yang Tuhan percayakan di tangan kita dengan setia sampai akhir. Jangan sampai kita tersandung dengan perkara-perkara yang firman Tuhan katakan. Soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Persoalan tersinggung, menyinggung.
Come on. Get over it. Jangan dipimpin perasaan. Hiduplah dipimpin firman. Saya bersyukur melewati badai, tantangan-tantangan, jujur. Pergumulan orang Kristen banyak disebabkan karena perkara lidah. Lidah ini luar biasa. Yuk jaga lidah kita. Jangan sampai hidup kita jadi batu sandungan buat orang lain. Jangan sampai omongan kita bikin orang lain ribut. Ingat kamu siapa? Kamu anak Allah. Kamu harus jadi pembawa damai. Amen. Miliki roh yang lemah lembut dan rendah hati. Meskipun kamu gak salah. Tapi kalau kamu tahu orang lain terluka, udah minta maaf aja. Supaya semua damai. Kalau orang gak mau terima minta maafmu, ya sudah. Itu urusan mereka. Yang penting kamu jadi saksi Kristus kemanapun kau pergi. Katakan aku saksi Kristus. Katakan aku anak Allah. Katakan aku hamba Tuhan. Kalau Anda bilang saya bukan hamba Tuhan, Ibu Heni hamba Tuhan. Loh, kalau bukan hamba Tuhan, hamba setan. Pilih yang mana? Amen. Yuk menang yuk. Dengan semua pergumulanmu, semua masalahmu. Jangan kalah sama kejahatan. Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang mau katakan amin. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan menolong kami. Kami ngerti kami siapa. Sehingga kami bisa menguasai diri kami. Kami gak pusing ngurusin urusan-urusan yang receh-receh dan gak berguna. Tapi kami mau fokus mengerjakan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mengelola semua yang Tuhan percayakan di tangan kami dengan yang terbaik. Supaya Tuhan menemukan kami bisa dipercaya dan kami setia. Tolong kami Tuhan untuk menang dalam semua pergumulan hidup kami. Tolong kami supaya kami selalu ingat kami siapa. Kasih karunia-Mu memampukan umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Stay blessed, keep winning. God bless you. Happy